Selalu khatib juga mengingatkan pada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita menjadi muslim yang baik, muslim yang taat terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya membawakan tema, yakni apa yang dapat kita lakukan untuk saudara kita di Palestina. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi terkini yang menimpa saudara kita di Palestina, sebagaimana unggahan dari NU Online menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa itu sudah lebih dari 11.800 jiwa yang telah terbunuh. 5.000 diantaranya ialah anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak bayi, anak-anak kecil. 3.000 diantaranya yakni wanita-wanita, dan selebihnya ialah masyarakat sipil lainnya. Disebutkan juga telah menelan korban luka-luka hingga 30.000 lebih, bahkan 3.000 lainnya dinyatakan hilang tertimpa reruntuhan akibat bombardir yang dilakukan oleh Israel laknatullah. Sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, kondisi yang terjadi bukanlah kondisi perang jamaah sekalian, sebagaimana yang didesuskan oleh mereka orang-orang Israel dan para sekutunya, bahwasanya yang mereka lakukan adalah perang melawan teroris Hamas. Ketika dunia memandang peristiwa 7 Oktober itu adalah bentuk terorisme, tetapi mengapa dunia bungkam ketika bertahun-tahun saudara-saudara kita dibantai di sana? Kemana mata-mata dunia itu memandang terhadap kekejian yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap saudara kita di Palestina? Begitu pula juga saudara kita di tempat yang lainnya. Yang terjadi ialah genosida jamaah sekalian, ialah pembunuhan massal. Jika perang, maka mereka tidak akan mengincar rumah sakit. Jika perang, mereka tidak akan mengincar korban dari masyarakat sipil. Mereka tidak akan mengincar tempat-tempat ibadah. Mereka tidak akan mengincar kem-kem tempat pengungsian jemaah sekalian. Tetapi itu semua dilanggar. Bahkan lebih dari 30 resolusi PBB itu telah dilanggar oleh Israel. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Pelanggaran-pelanggaran itu tidak ada sanksi yang khusus yang diberikan oleh dunia terhadap Israel. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, aksi brutal yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini justru malah mendapat dukungan dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Jerman, dari Perancis. Meskipun kita lihat bersama masyarakat di sana senantiasa berdemo hari-harinya untuk menghentikan genosida yang terjadi di Palestina. Walaupun itu tidak mengurangi niatan mereka, para pemimpin-pemimpin negara-negara itu, untuk senantiasa terus mendukung Israel dalam menguncurkan dana, dalam menguncurkan alat-alat perang, dalam menguncurkan persenjataan bahkan militernya untuk menghabisi kaum muslimin. Inilah fakta yang terjadi jamaah sekalian. Justru sebaliknya jamaah sekalian, negeri-negeri muslim yang ada di sana, pemimpin-pemimpin negeri muslim hanya sebatas mengutuk dan mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Beberapa hari lalu pertemuan KTT, Oki dan Liga Arab, justru sebagian penguasa-penguasa negeri muslim yang ada di Yordania, yang ada di Qatar, yang ada di Mesir, bahkan Arab Saudi, mereka menolak usulan embargo minyak ke negeri Yahudi. Ini adalah pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim terhadap anak-anak bayi yang tidak berdosa, kepada wanita-wanita renta yang telah dibombardir oleh Israel laknatullah alaihi. Mereka mempunyai daya jemaah sekalian, mereka mempunyai kemampuan untuk mengusir Israel, untuk menghentikan agresi Israel itu. Mereka mempunyai militer yang jauh lebih kuat dan jauh lebih besar daripada militer dari Israel itu sendiri jemaah sekalian. Tetapi yang terjadi bukannya negeri-negeri terdekat itu mengusir, tetapi mereka justru memberikan jalan-jalan kepada musuh-musuh Islam. Bahkan mereka juga berhubungan baik dengan musuh-musuh Islam, seperti Arab Saudi
Justru mereka memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di sana. Justru Turki, mereka bergabung dengan NATO, yang ini sudah pasti adalah sengkolan orang-orang Amerika Serikat. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian orang-orang yang ada di luar kalangan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan dalam hati mereka adalah jauh lebih besar lagi. Surat Ali Imran ayat 118. Dari ayat ini seharusnya negeri-negeri muslim itu memutus hubungan terhadap negeri-negeri kafir yang dapat menguatkan genosida yang terjadi di Palestina sana. Seharusnya justru kaum muslimin bersatu untuk menyelamatkan Palestina. Karena jamaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, kaum muslim itu ibarat satu tubuh. Satu tubuh jamaah sekalian. Maka tidak ada sekat-sekat itu dalam satu tubuh. Jika kita melihat tubuh kita, maka tubuh kita ada satu bagian yang itu akan saling melindungi ketika yang satu telah terjadi kekacauan. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu solusi apa yang dapat kita lakukan hari ini? Sebagaimana pernyataan Majelis Ulama Indonesia beberapa hari yang lalu telah menyebutkan dan memutuskan bahwasannya untuk kita memboikot produk-produk Israel dan para pendukungnya. Maka jamaah sekalian, solusi pertama ini, maka kita mengingatkan anak istri kita untuk mengenali produk-produk yang itu lahir dari mereka, yang itu digunakan untuk kekuatan-kekuatan mereka untuk membantai saudara muslim di Palestina. Yang kedua, solusi yang dapat kita lakukan ialah memperbanyak doa-doa kita dalam salat malam kita, dalam 3 malam kita, di dalam setelah salat kita lantunkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, sehingga agresi yang dilakukan oleh Israel itu dapat berhenti dan kaum muslimin dapat mengusir orang-orang Yahudi Israel itu dari tanah Palestina. Yang ketiga ialah membuat donasi-donasi untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jika kita melakukan donasi yang tidak jelas, maka Basnas sudah menyediakan donasi itu untuk kita kumpulkan yang disalurkan resmi perintah Indonesia kepada kaum muslimin di sana. Selanjutnya ialah kita senantiasa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama muslim. Saudara kita sedang dibantai jamaah sekalian. Janganlah masalah-masalah sepele itu menjadi pemutus hubungan kita antara sesama muslim. Janganlah hanya masalah-masalah sepele itu dapat menyebabkan lunturnya ikatan ukhuwah Islamiyah ini jamaah sekalian. Tidak luput juga jamaah sekalian, kita selaku mungkin ada kelompok-kelompok harokah, kelompok-kelompok jamaah pengajian, maka sudah saatnya lah kita untuk memperkuat ukhuwah persatuan umat Islam itu. Janganlah hanya karena beda mazhab membuat kita saling tidak baku tegur. Janganlah berbeda mazhab membuat kita mempunyai benteng untuk saling bergandengan. Maka perkara mazhab ini adalah perkara yang mubah dan dibolehkan, dan ini bukanlah sebagai penghalang untuk kita saling berangkulan untuk membuat kekuatan. Yang terakhir, solusi tuntas masalah saudara kita di Palestina dan di seluruh dunia ialah membuat persatuan besar di dunia bagi umat Islam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berharap kepada PBB sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, maka PBB itu adalah sama saja kita mengharapkan harapan yang kosong. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, lebih daripada 30 resolusi atau pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel, tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh dunia untuk menghukum Israel ini, untuk menghentikan Israel ini. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan ini penindasan itu senantiasa terjadi, dan upaya-upaya PBB hanya sebatas mengirim bantuan kesehatan dan makanan. Tetapi untuk menghentikan penjajahan itu sampai hari ini belum ada realitasnya. Yang kedua jamaah sekalian,
perjanjian gencatan senjata. Ini juga bukan solusi jemaah sekalian. Gencatan senjata itu adalah hanya solusi jangka pendek yang memang perlu untuk kita suarakan. Tetapi ini bukanlah solusi jangka panjang jemaah sekalian. Karena apa? Faktanya yang terjadi. Sudah berapa kali perjanjian gencatan senjata itu dilakukan. Gencatan senjata itu disepakati oleh kedua belah pihak ini. Tetapi jemaah sekalian, orang-orang Israel yang senantiasa melakukan aneksasi, melakukan pencaplokan wilayah, melakukan pengusiran rumah-rumah sipil. Sehingga jika kita melihat di peta, kekuasaan Israel itu semakin luas. Ada solusi lain jemaah sekalian yang disuarakan, yaitu two-state solution atau solusi dua negara. Ini juga jemaah sekalian bukanlah merupakan solusi tuntas untuk menghentikan penindasan orang-orang Israel terhadap Palestina di sana jemaah sekalian. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang curang, senantiasa mengkhianati segala perjanjian. Jika kita melihat akar perkara yang terjadi dan menimpa saudara kita di sana, ini adalah masalah penjajahan. Bagaimana mungkin misalkan Indonesia itu dijajah jemaah sekalian, lalu kita setujui kesepakatan dua negara, kita bagi wilayah Indonesia ini, setengahnya untuk Indonesia dan setengahnya untuk misalkan Jepang. Apakah solusi ini adalah solusi yang baik solusinya? Jawabannya adalah bukan. Karena apa? Dari setengah negara yang diberikan kepada Jepang itu, maka mereka senantiasa leluasa untuk mengeruk dan menguasai wilayah yang setengahnya lagi. Ini adalah solusi two-state yang senantiasa digencarkan, dan ini bukanlah solusi tuntas juga. Dia masih Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang utama ialah sebagaimana yang telah sampaikan tadi, ialah mewujudkan persatuan umat muslim dunia yang itu mempunyai kekuatan besar, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi yang disebut sebagai kekuatan khilafah Islamiyah. Selama kekhilafahan jamaah sekalian, di tanah Palestina ini itu telah hidup 3 agama yang beribadah di sana jemaah sekalian. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan ada orang Islam. Mereka di sana itu hidup damai jemaah sekalian di bawah kepemimpinan Islam selama 1300 tahun lamanya. Karena di dalam ajaran Islam, dalam sistem kekhilafahan Islam, itu orang-orang kafir diberikan kebebasan untuk beribadah. Tidak ada paksaan mereka untuk masuk Islam. Mereka diberikan kebebasan bahkan selama-lamanya beribadah, itu tidak ada masalah jemaah sekalian, sebagaimana yang telah terjadi. Sebaliknya jemaah sekalian, kesatuan umat Islam dunia inilah yang dapat mengusir orang-orang yang menjajah negeri-negeri Islam, terutama Israel itu. Kita mempunyai kekuatan yang besar jika bersatu. Bayangkanlah jemaah sekalian, perumpamaan sebuah sapu lidi. Sapu lidi itu jika diikat, maka dia akan sulit untuk dipatahkan. Maka dia akan mudah untuk menghilangkan sampah-sampah. Tetapi jamaah sekalian, ketika sapu lidi itu dijadikan satu-satu biji jamaah sekalian, maka akan sangat mudah untuk dipatahkan. Maka akan sulit untuk menyapu sampah-sampah itu jamaah sekalian. Ini adalah perumpamaan kekuatan umat Islam. Jika umat Islam bersatu, maka orang-orang kafir itu tidak lagi semena-mena kepada umat Islam. Terakhir jamaah sekalian, saya menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ahrijuhum min haitsu akhrajuhum." Perangilah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kesimpulan yang berarti yang dapat menyelesaikan masalah Palestina adalah mengusir penjajah itu dari negeri Palestina, sebagaimana dulu kaum muslimin yang ada di Indonesia ini telah mengusir penjajah Jepang dan Belanda.